menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Anies Baswedan yang ingin meluruskan jalan. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Berbicara mengenai Pilpres 2024 mendatang, tentunya menjadi seorang pemimpin ataupun presiden kelak akan memikirkan seperti apa tugas dan wewenangnya. Dan salah satunya disampaikan oleh bakal calon presiden Anies Baswedan. Di mana Anies Baswedan mengatakan siapapun nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin di Pilpres 2024 mendatang, maka kepemimpinan tersebut memiliki tugas untuk meluruskan jalan dengan catatan jika kepemimpinan sebelumnya belum sesuai dengan tujuan. Anies Baswedan pun menjelaskan maksud dari meluruskan jalan adalah menjalankan tugas sesuai dengan tujuan awal, yaitu menghadirkan keadilan. Tak hanya menyampaikan perihal tugas seorang pemimpin, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan pun menyinggung terkait esensi dari Pilpres. Anies mengatakan esensi pesta demokrasi 5 tahunan ini adalah tentang mencapai tujuan bernegara dan janji kemerdekaan, bukan perkara melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Hal ini disampaikan Anies dalam sambutannya di Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia pada Selasa 30 Mei 2023 kemarin malam. Ia pun menyampaikan untuk yang saat ini sedang bertugas tak perlu khawatir jika masa kerjanya telah selesai. Sebab hal itu wajar karena ada proses 5 tahunan yakni pemilu. Anies pun mengibaratkan Pilpres seperti kelompok regu yang berjalan mencapai tujuan dengan senantiasa melihat kompas. Kompas atau penunjuk jalan diibaratkan dengan rakyat selaku pemegang kewenangan. Bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Itu ya cukup. Soal PK. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak soal tanggapan soal penyambung untuk BTS Pak. Oke. Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak. Pak soal cawe-cawe Pak. Iya. Permisi teman-teman. Ya sudah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem. Deh aman. Izin. Demokrat dulu Bang. Itu cukup? Apa itu? Kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh Mas, tanggapannya gimana tuh Mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum dan Jaksa Agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan Ketua Umum, buka seluas-luasnya. Ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur kan gitu. Periksa semuanya. 8 triliun itu kan besar sekali. Dan dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Ya harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti itu ya biar juga hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa itu biar harus jelas. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja. Kayak begawan gitu ya, seolah-olah kita bijak gitu.
kamu. Mas Gung, Ya. sebenarnya soal penjagalan yang dilakukan pada koalisi perubahan ini dan Pak Anies itu wujudnya seperti apa sih Pak yang selama ini terjadi? Pak Jokowi menyatakan kemarin bahwa Demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya. Sebuah kemunduran demokrasi. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calon jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak soal yang tanah itu nantangin soal Kejagung buat usut BTS Pak. Oke, permisi. MK soal PK Muldoko Pak, katanya mau menjegal Bapak, gimana ya? Pak, Anies. Pak dikit Pak. Dikit, Bang. Dikit. Pak, nanti malam ke PKS ya? Jadi kan Pak? Ada apa? Anjing satu pertanyaan doang, belum satu doang. Ya, jadi Tribuners, tadi kita baru saja mendengar keterangan dari Anies Baswedan atau capres dari Koalisi Perubahan terkait dengan ramai-ramai putusan, adanya informasi putusan MK. Barusan tertutup. Utara ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan kita periksa semuanya. 8 triliun itu kan bisa. Dan dari PKB sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja. Ya, ya harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nanti kan kelihatan sekali. Orang Joni Plate itu, katakanlah kalau itu terbukti, itu dia juga cukup negara. Lantas proporsinya berapa itu di atas. Kita ini ganti dorong siapa? Pak Sugeng, sebenarnya soal penjagalan yang dilakukan pada koalisi perubahan ini dan Pak Anies itu wujudnya seperti apa sih Pak yang selama ini terjadi, apalagi dengan Pak Jokowi menyatakan kemarin bahwa cawe-cawe, dia memang mengakui mau cawe-cawe gitu, memang seperti Dan itu. kekhawatiran kita jadi bayangkan kalau presiden betul cawe-cawe, dia betul kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan tadi menjadi kepala negara. Jadi kita betul-betul mudah-mudahan pernyataan itu ya semata-mata pernyataan yang sifatnya emosional karena ingin terus berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Mudah-mudahan itu konteksnya. Kalau di positif think, kami tetap positif. Kita yang ada adalah mudah-mudahan itu tidak atas, tidak lagi di kepala negara yang punya alat negara. Dan masih ada 1 tahun lebih kan bahkan. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Dan hari ini kita berkumpul dalam menyikapi itu. Saya kira semua kita lah, bukan karena capres atau siapa, itu kekhawatiran semua orang, kaum intelektual dan sebagainya yang berpikir tentang moral politik yang baik, moral politik kekuasaan yang baik.
sekali lagi, harusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain. Sekali lagi, sistem politik kita berbeda, konstitusi kita berbeda. Konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara dalam kedudukannya sebagai dalam konteks politik, ya dia harus netral gitu loh. Konstitusi kan jelas. Soal calon presiden wakil presiden apa? Domainnya partai politik. Tapi sejauh pergaulan Nasdem sama Jokowi, karakter Jokowi begitu nggak? Saya kira Selain Nasdem selama ini kan kita tidak boleh menilai, itu kan semuanya namanya semua berproses ya. Kita semuanya positif thinking. Lagi-lagi mudah-mudahan ya Pak Jokowi tidak dalam rangka sebagaimana dikhawatirkan orang dalam bentuk cawe-cawe. Mudah-mudahan itu karena adrengnya beliau untuk tetap berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini, tidak lantas abuse of power. Nah, tetap itu. Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan berarti abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, setback. Kita sudah bagus kok demokrasi jalan, demokrasi konstitusional sekaligus demokrasi substansial. Itu bukan semata-mata demokrasi prosedural, tetapi kita sudah masuk ke layar demokrasi substansial. Apa maksudnya demokrasi substansial? Dalam hal misalnya calonkan, capresan, biar ide gagasan lah yang diadu bertentangan. Anies misalnya dengan tema tagline besarnya adalah keadilan. Nanti kan kita breakdown. Kami tim kecil yang bertugas membreakdown apa sih keadilan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial. Ada komponen-komponen. Bahkan di ekonomi pun ada komponen keadilan energi, keadilan pangan, keadilan akses kepada sumber daya ekonomi. Dan itu kita rumuskan secara baik. Itulah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Presiden bukan berarti lantas implikasinya atau derivat dari apa yang disampaikan itu adalah abuse of power. Pak Sugeng, indikasi nanti sejauh ini Presiden dalam hal itu kalau cuma bertemu sama ketum parpol kan sebenarnya biasa gitu. Ya kan mudah-mudahan wajar malah. Dan mudah-mudahan itu sebatas itu, tidak mengerahkan aparat negara lantas untuk mendukung salah satunya. Ingat, beliau adalah presiden aktif, ya, presiden de jure dan de facto. Mestinya ada koridor-koridor, terus kebijakan. Kan masih ada gang-gang sama sekali indikasi presiden bakal itu bagian dari diskusi kami di internal. Saya tidak menangkap itu ya sampai saat ini Pak. Ya, kita bisa menangkap itu. Mudah-mudahan semua kita kan harapan. Nanti kan akan kelihatan kita Pak, dunia sudah terang benderang sudah sangat barat. Perilaku kita sesuatu yang tidak pada proporsi baik dalam masalah hukum normatif, hukum positif maupun batas-batas moral etik yang baik. Maka akan kelihatan. Pak Sugeng, terkait dengan cawapres kan kemarin disampaikan Juli nanti akan ada pengumuman. Sampai saat ini 5 nama itu sebenarnya nanti akan ada 2 hari ini akan jadi pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari. Jangan-jangan besok Sebelumnya Jawa, Pak. ada dokumen berapa dari info tersebar katanya Bu Kofifa sudah mau Pak Sugeng. belum ada belum. Makanya itulah bagian dari yang kami kerjakan. Nanti bukan ada namanya moment of surprise, tapi benar-benar karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan, kan ini yang sifatnya resiprokal. Kalau kita pem kepada berapa dan orang siapa itu. Pertemuan kira-kira kapan Pak Sugeng? Lusa Malam ini, besok malam ini antara 1-2 hari ini, 1-2 hari akan ada surprise. ada tambahan parpol yang akan masuk di situ atau Wallahu alam bisawab. Bahwa semua kami adalah komunikasi baik. Nanti mau PKS Itu sekaligus. Oh ya, statement cawe-cawe tadi, statement tidak netral tadi, mudah-mudahan bukan dalam bentuk apa disebut dengan political of fear, menyebar ketakutan. Kan begitu. Sehingga setiap insan politik ataupun baik itu institusi atau lembaga politik tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi politik dengan baik.
Misalnya apa? Bagaimana partai polisi punya otoritas. Mudah-mudahan statement itu justru tidak mengandung ketakutan. Kalau partai selama itu mas nggak tahu intervensi. Itu kan statement kalian. Pak, katanya Bu Hovifa makin mundur ketika kalau ada Bu Hovifa katanya semakin mundur untuk jadi cawapresnya Pak Anies, benar nggak sih Pak? Lalu alam bisawab. Dulunya cewek apa cowok, Pak? Itu sekali dia malam ini atau besok. Katanya dari kalangan itu. Pancingan. Bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana kalau legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya. Sebuah pemilihan demokrasi. Jadi sistem proporsional kita harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calon jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di Pak, boleh kita tanggapan dikit Pak soal yang kata Nasdem nantangin soal Kejagung buat ikut BTS Pak. Oke, permisi. Soal PK Muldoko Pak, katanya mau dijegal Bapak, gimana ya? Pak. Pak Anies. Pak dikit Pak. Dikit doang. Pak nanti malam ke PKS ya? Jadi kan Pak? Makanya apaan? Anjing satu pertanyaan doang, minus satu doang. Ya, jadi Tribuners, tadi kita baru saja mendengar keterangan dari Anies Baswedan atau capres dari Koalisi Perubahan terkait dengan ramai-ramai putusan, adanya informasi putusan MK. Baru sana tertutup. Buka semua. Utara ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan kita periksa semuanya. 8 triliun itu kan bisa. Dan dari PKB sendiri mendorong Pak Joni untuk bukan aja. Ya harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nanti kan kelihatan sekali. Orang Joni Plate itu katakanlah kalau itu terbukti, itu dia juga cukup negara. Lantas proporsinya berapa itu dia. Kita ini nggak anti dorong siapa. Pak Sugeng, sebenarnya soal penjagalan yang dilakukan pada koalisi perubahan ini dan Pak Anies itu wujudnya seperti apa sih Pak yang selama ini terjadi, apalagi dengan Pak Jokowi menyatakan kemarin bahwa cawe-cawe, dia memang mengakui mau cawe-cawe gitu, memang seperti itu. Kekhawatiran kita jadi bayangkan kalau presiden betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan jadi kekhawatiran. Jadi kita betul-betul mudah-mudahan pernyataan itu ya semata-mata pernyataan yang sifatnya emosional karena ingin terus berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Mudah-mudahan itu konteksnya. Kalau di positif thing, kami tetap positif. Kita yang ada adalah mudah-mudahan itu tidak atas
tidak lanjuti pemerintah kepala negara yang punya alat negara dan masih ada 1 tahun lebih kan bahkan. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Ya, hari ini kan kita berkumpul dalam menyikapi itu. Saya kira semua kita lah, bukan karena capres atau siapa, kekhawatiran semua orang, kaum intelektual dan sebagainya yang berpikir tentang moral politik yang baik, moral politik kekuasaan yang baik. Sekali lagi, seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain. Sekali lagi, sistem politik kita berbeda, konstitusi kita berbeda. Konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara dalam kedudukannya sebagai dalam konteks politik, ya dia harus netral gitu loh. Konstitusi kan jelas soal calon presiden wakil presiden apa domainnya partai politik. Gitu. Tapi sejauh pergaulan Nasdem sama Jokowi, karakter Jokowi begitu nggak? Saya kira Domain Nasdem selama ini kan kita sudah tidak boleh menilai, itu kan semuanya namanya semua berproses ya. Kita semuanya positif think. Lagi-lagi mudah-mudahan ya Pak Jokowi tidak dalam rangka sebagaimana dikhawatirkan orang dalam bentuk cawe-cawenya. Mudah-mudahan itu karena adrengnya beliau untuk tetap berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini, tidak lantas abuse of power. Nah, tetap itu. Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan berarti abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, setback. Kita sudah bagus kok ini demokrasi, jalan demokrasi konstitusional sekaligus demokrasi substansial. Jadi bukan semata-mata demokrasi prosedural, tetapi kita sudah masuk ke layar demokrasi substansial. Apa maksudnya demokrasi substansial? Dalam hal misalnya calonkan, capresan, biar ide gagasan lah yang diadu berbentangan. Anies misalnya dengan tema tagline besarnya adalah keadilan. Nanti kan kita breakdown. Kami tim kecil itu yang bertugas membreakdown apa sih keadilan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial. Ada komponen-komponen. Bahkan di ekonomi pun ada komponen. Keadilan energi, keadilan pangan, keadilan akses kepada sumber daya ekonomi. Dan itu kita rumuskan secara baik. Itulah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Presiden bukan berarti lantas implikasinya atau derivat dari apa yang disampaikan itu adalah abuse of power. Pak Sugeng, indikasi nanti sejauh ini Presiden melakukan hal itu. Kalau cuma bertemu sama ketum parpol kan sebenarnya biasa. Gitu. Ya kan mudah-mudahan wajar malah. Dan mudah-mudahan itu sebatas itu, tidak mengerahkan aparat negara lantas untuk mendukung salah satunya. Ingat, beliau adalah presiden aktif, ya, presiden de jure dan de facto. Mestinya ada koridor-koridor, terus kebijakan. Nasdem kan masih ada gang-gangnya sama sekali indikasi presiden bakal. Itu bagian dari diskusi kami di internal. Saya tidak menangkap itu ya sampai saat ini Pak. Ya, kita tidak menangkap itu. Mudah-mudahan semua kita kan harapan. Nanti kan akan kelihatan kan dunia sudah terang benderang, sudah sangat transparan. Perilaku kita, perilaku kita, sesuatu yang tidak pada proporsi baik dalam kesalahan hukum normatif, hukum positif maupun batas-batas moral etik yang baik. Maka akan kelihatan. Pak Sugeng, terkait dengan cawapres kan kemarin disampaikan Juli nanti akan ada pengumuman. Sampai saat ini 5 nama itu sebenarnya nanti akan ada 2 hari ini Jadi turut pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari. Jangan-jangan besok. Dulunya Jawa, Pak. ada berapa info tersebar katanya Bu Kofifa sudah mau Pak Sugeng. Belum ada belum. Makanya itulah bagian dari dinamika dan nanti bukan ada namanya moment of surprise, tapi benar-benar karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan dan ini yang sifatnya reciprocal. Kalau kita pem kepada berapa dan orang siapa itu Pertemuan kira-kira kapan Pak Sugeng? Lusa malam ini, besok malam ini antara 1-2 hari ini 1-2 hari akan ada surprise.
Ada tambahan parpol yang akan masuk di situ atau Walau alam bisawab, bahwa semua kami adalah komunikasi baik. Nanti mau PKS. Itu bagus. Oh ya, statement cawe-cawe tadi, statement tidak netral tadi, mudah-mudahan bukan dalam bentuk apa disebut dengan political of fear, menyebar ketakutan. Kan begitu. Sehingga setiap insan politik ataupun baik itu institusi atau lembaga politik tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi politik dengan baik. Misalnya apa? Bagaimana partai politik punya otoritas. Mudah-mudahan statement itu justru tidak mengandung ketakutan. Kenapa tuh? Kalau partai selama itu Mas nggak tahu intervensi. Itu kan statement kalian. Pak, katanya bosnya makin mundur ketika kalau ada dua FIFA katanya semakin mundur untuk jadi cawapresnya Pak Anies, benar nggak sih Pak? Walau alam bisawab. Dulunya cewek apa cowok, Pak? Itu sekali malam ini atau besok. Katanya dari kalangan itu. Pancingan. Pak Anies. Pak dikit Pak. Dikit doang. Pak nanti malam ke PKS ya. Jadi nggak Pak? Makasih aman. Anjing satu pertanyaan doang, baru satu doang. Ya, jadi Tribuners, tadi kita baru saja mendengar keterangan dari Anies Baswedan atau capres dari Koalisi Perubahan terkait dengan ramai-ramai putusan, adanya informasi putusan MK. Jadi baru saja tertutup. Buka semua. Utara ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan kita periksa semuanya. 8 triliun itu kan bisa. Dan dari PKB sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja. Ya harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nanti kan kelihatan sekali. Seorang Joni Plate itu katakanlah kalau itu terbukti, itu bisa dia juga cukup negara. Lantas proporsinya berapa lihat. Kita ini nggak anti Pak Sugeng, sebenarnya soal penjagalan yang dilakukan pada koalisi perubahan ini dan Pak Anies itu wujudnya seperti apa sih Pak yang selama ini terjadi, apalagi dengan Pak Jokowi menyatakan kemarin bahwa cawe-cawe, dia memang mengakui mau cawe-cawe gitu, memang seperti bukan betul kekhawatiran kita. Jadi bayangkan kalau presiden betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan tadi menjadi kekhawatiran. Jadi kita betul-betul mudah-mudahan pernyataan itu ya semata-mata pernyataan sifatnya emosional karena ingin terus berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Mudah-mudahan itu konteksnya. Kalau di positif thing, kami tetap positif. Kita yang ada adalah mudah-mudahan itu tidak lagi di kepala negara, yang punya alat negara. Masih ada 1 tahun lebih kan bahkan. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Ya, hari ini kan kita berkumpul dalam menyikapi itu. Saya kira semua kita lah, bukan karena capres atau siapa, itu khawatiran semua orang, kaum intelektual dan sebagainya yang berpikir tentang moral politik yang baik, moral politik kekuasaan yang baik. Sekali lagi, seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain. Sekali lagi, sistem politik kita berbeda. Konstitusi kita berbeda. Konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dalam kedudukannya sebagai dalam konteks politik, ya dia harus netral gitu loh. Konstitusi kan jelas. Soal calon presiden wakil presiden domainnya partai politik. Gitu.
Tapi sejauh pergaulan Nasdem sama Jokowi, karakter Jokowi begitu kan? Saya kira Selain Nasdem selama ini kan dua kali. kita tidak boleh menilai, itu kan semuanya namanya semua berproses ya. Kita semuanya positif think. Lagi-lagi mudah-mudahan ya Pak Jokowi tidak dalam rangka sebagaimana dikhawatirkan orang dalam bentuk cawe-cawenya. Mudah-mudahan itu karena adrengnya beliau untuk tetap berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini, tidak lantas abuse of power. Nah, catat itu. Mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan berarti abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, setback. Kita sudah bagus kok demokrasi, jalan demokrasi konstitusional sekaligus demokrasi substansial. Itu bukan semata-mata demokrasi prosedural, tetapi kita sudah masuk ke layar demokrasi substansial. Apa maksudnya demokrasi substansial? Dalam hal misalnya calonkan, capresan, biar ide gagasan lah yang diadu permukaan. Anies misalnya dengan tema tagline besarnya adalah keadilan. Nanti kan kita breakdown. Kami tim kecil itu yang bertugas membreakdown apa sih keadilan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial. Ada komponen-komponen. Bahkan di ekonomi pun ada komponen keadilan energi, keadilan pangan, keadilan akses kepada sumber daya ekonomi. Dan itu kita rumuskan secara baik. Itulah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Presiden bukan berarti lantas implikasinya atau derivat dari apa yang disampaikan itu adalah abuse of power. Pak indikasi nanti sejauh ini Presiden tidak kenal itu. Kalau cuma bertemu sama ketum parpol kan sebenarnya biasa gitu. Ya kan mudah-mudahan wajar malah. Dan mudah-mudahan itu sebatas itu, tidak mengerahkan aparat negara lantas untuk mendukung salah satunya. Ingat, beliau adalah presiden aktif, ya, presiden de jure dan de facto. Mestinya ada koridor-koridor, terus kebijakan. Itu kan masih ada gang-gang sama sekali indikasi Presiden bakal itu bagian dari diskusi kami di internal. Berarti tidak menangkap itu ya sampai saat ini Pak. Ya, kita tidak menangkap itu. Mudah-mudahan semua kita kan harapkan. Nanti kan akan kelihatan kan dunia sudah terang benderang, sudah sangat perilaku kita, perilaku kita sesuatu yang tidak pada proporsi baik dalam tatanan hukum normatif, hukum positif maupun batas-batas moral etik yang baik. Pasti akan kelihatan. Pak Sugeng, terkait dengan cawapres kan kemarin disampaikan Juli nanti akan ada pengumuman. Sampai saat ini 5 nama itu sebenarnya Nanti akan ada 2 hari ini aja turut pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari. Jangan-jangan besok. Dulunya Jawa, Pak. Ada berapa info tersebar katanya Bu Kofifa sudah mau Pak Sugeng. Belum ada belum. Makanya itulah bagian dari dinamika dan nanti bukan ada namanya moment of surprise, tapi benar-benar ini karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan dan ini yang sifatnya resiprokal. Kalau kita pem kepada berapa dan orang siapa itu Pertemuan kira-kira kapan Pak Sugeng? Lusa malam ini, besok malam ini antara 1-2 hari ini 1-2 hari akan ada surprise apa-apa. Ada tambahan parpol yang akan masuk di situ atau Wallahu alam bisawab. Bahwa semua kami adalah komunikasi baik. Nanti mau PKS Itu sekaligus. Oh ya, statement cawe-cawe tadi, statement tidak netral tadi, mudah-mudahan bukan dalam bentuk apa disebut dengan political of fear, menyebar ketakutan. Kan begitu. Sehingga setiap insan politik ataupun baik itu institusi atau lembaga politik tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi politik dengan baik. Misalnya apa? Bagaimana partai politik punya otoritas. Mudah-mudahan statement itu justru tidak mengatur ketakutan. Kalau partai selama itu Mas nggak tahu intervensi. Itu kan statement kalian. Pak, katanya bosnya makin mundur ketika kalau ada dua FIFA katanya semakin mundur untuk jadi cawapres Pak Anies, benar nggak sih Pak? Lalu alam bisawab. Dulunya Jawa, Pak Jawa, Pak. Itu sekali malam ini atau besok. Katanya dari kalangan itu. Pancingan. Ya.
bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya. Sebuah kemunduran bagi demokrasi. Jadi sistem proporsional kita harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak soal yang kata Nasdem nantangin soal Kejagung buat usut BTS Pak. Oke, permisi. MK soal PK Muldoko Pak, katanya mau dijegal Bapak, gimana ya? Terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Dari gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Itu ya cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak soal yang kata Nasdem nantangin soal Kejagung buat usut BTS Pak. Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak. Soal cawe-cawe Pak. Iya. Permisi. Ya sudah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem Deh aman. Izin. Demokrat aja Bang. Itu cukup? Apa itu? Kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh Mas, tanggapannya gimana tuh Mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum dan jaksa agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan ketua umum, buka seluas-luasnya ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan gitu, periksa semuanya gitu. 8 triliun itu kan besar sekali. Nah, dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Ya harus begitu dong. Kan ini korupsi yang merugikan negara. Nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu, katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti itu ya biar juga hukum yang bicara. Lantas
proporsinya berapa itu biar terus dilakukan. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja. Kayak begawan gitu ya, seolah-olah kita puncak gitu kamu. Ya, sebenarnya soal penjagalan yang dilakukan pada koalisi perubahan ini dan Pak Anies itu wujudnya seperti apa yang selama ini terjadi? Pak Jokowi menyatakan kemarin bahwa terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Kalau dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah salah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Gitu ya, cukup. Pak, boleh minta tanggapan dikit Pak soal Nasdem datangin soal penjagung buat untuk BTS Pak? Soal cawe-cawe gimana Pak? Soal cawe-cawe Pak? Soal cawe-cawe Pak? Iya. Permisi Ya sudah. Pak Ade aman. Mas Hendra, Nasdem. Oke, aman. Oke. Demokrat aja Bang. Itu cukup? Apa itu? Kasus BTS jadi melebar kemana-mana tuh Mas, tanggapannya gimana tuh Mas? Sekali lagi semuanya diserahkan kepada aparat hukum, kepada jaksa agung untuk bisa membuktikan kerugian negara 8 triliun ini. Nah, kita yakin bahwa kalau kita sebagaimana disampaikan ketua umum, buka seluas-luasnya. Ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur kan gitu. Periksa semuanya. 8 triliun itu kan besar sekali. Dan dari pihak Nasdem sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja nggak? Ya harus begitu dong. Kan ini korupsi yang merugikan negara. Nanti kan kelihatan sekali. Sebetulnya seorang Joni Plate itu katakanlah kalau korupsi terbukti, kalau terbukti itu ya biar juga hukum yang bicara. Lantas proporsinya berapa itu biar terus dilakukan. Intinya itu. Kita ini nggak anti pemberantasan korupsi, kita dorong siapapun. Itu aja. Kayak begawan gitu ya, seolah-olah kita puncak gitu kamu. Ya, sebenarnya soal penjagalan yang dilakukan pada koalisi perubahan ini dan Pak Anies itu wujudnya seperti apa yang selama ini terjadi? Pak Jokowi menyatakan kemarin bahwa terkait ada isu bocoran soal putusan MK sistem pemilu seperti apa? Kalau dari Gini, saya dulu udah pernah sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita.
Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Itu ya, cukup. Pak Anies. Pak dikit Pak. Dikit doang. Pak nanti malam ke PKS ya? Jadi nggak Pak? Ada apa? Anjing satu pertanyaan doang, belum satu doang. Ya, jadi Tribuners, tadi kita baru saja mendengar keterangan dari Anies Baswedan atau capres dari Koalisi Perubahan terkait dengan ramai-ramai putusan, adanya informasi putusan MK. Jadi baru saja tertutup. Buka semua. Utara ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan kita periksa semuanya. 8 triliun itu kan bisa. Dan dari PKB sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja. Iya, ya harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nanti kan kelihatan sekali. Seorang Joni Plate itu, katakanlah kalau itu terbukti, itu dia juga cukup negara. Lantas proporsinya berapa? Kita ini anti Pak Sugeng, sebenarnya soal penjagalan yang dilakukan pada koalisi perubahan ini dan Pak Anies itu wujudnya seperti apa sih Pak yang selama ini terjadi, apalagi dengan Pak Jokowi menyatakan kemarin bahwa cawe-cawe, dia memang mengakui mau cawe-cawe itu memang bukan betul kekhawatiran kita. Jadi bayangkan kalau presiden betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan tadi menjadi kekhawatiran. Jadi kita betul-betul mudah-mudahan pernyataan itu ya semata-mata pernyataan sifatnya emosional karena ingin terus berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Mudah-mudahan itu konteksnya. Kalau di positif thing, kami tetap positif. Kita yang ada adalah mudah-mudahan itu tidak lagi di kepala negara, yang punya alat negara. Masih ada 1 tahun lebih kan bahkan. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Hari ini kan kita berkumpul dalam menyikapi itu. Saya kira semua kita lah, bukan karena capres atau siapa, itu kekhawatiran semua orang, kaum intelektual dan sebagainya yang berpikir tentang moral politik yang baik, moral politik kekuasaan yang baik. Sekali lagi, seharusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain. Sekali lagi, sistem politik kita berbeda. Konstitusi kita berbeda. Konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dalam kedudukannya sebagai dalam konteks politik, ya dia harus netral gitu loh. Konstitusi kan jelas. Soal calon presiden wakil presiden domainnya partai politik. Gitu. Tapi sejauh pergaulan Nasdem sama Jokowi, karakter Jokowi begitu kan? Saya kira dengan Nasdem selama ini kan kita tidak boleh menilai, itu kan semuanya namanya semua berproses ya. Kita semuanya positif. Lagi-lagi mudah-mudahan ya Pak Jokowi tidak dalam rangka sebagaimana dikhawatirkan orang dalam bentuk cawe-cawenya.
mudah-mudahan itu karena adrengnya beliau untuk tetap berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini, tidak lantas abuse of power. Nah, tetapi mudah-mudahan cawe-cawe yang dimaksud bukan berarti abuse of power. Kalau ini terjadi, mundur kita, setback. Kita sudah bagus kok demokrasi jalan, demokrasi konstitusional sekaligus demokrasi substansial. Ya, begitu. Bukan semata-mata demokrasi prosedural, tetapi kita sudah masuk ke layar demokrasi substansial. Apa maksudnya demokrasi substansial? Dalam hal misalnya calonkan, capresan, biar ide gagasan lah yang diadu perkembangan. Anies misalnya dengan tema tagline besarnya adalah keadilan. Nanti kan kita breakdown. Kami tim kecil itu yang bertugas membreakdown apa sih keadilan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial. Ada komponen-komponen. Bahkan di ekonomi pun ada komponen keadilan energi, keadilan pangan, keadilan akses kepada sumber daya ekonomi. Dan itu kita rumuskan secara baik. Itulah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Presiden bukan berarti lantas implikasinya atau derivat dari apa yang disampaikan itu adalah abuse of power. Pak Sugeng, indikasi nanti sejauh ini Presiden dalam hal itu kalau cuma bertemu sama ketum parpol kan sebenarnya biasa gitu. Ya kan mudah-mudahan wajar malah. Dan mudah-mudahan itu sebatas itu, tidak mengerahkan aparat negara lantas untuk mendukung salah satunya. Ingat, beliau adalah presiden aktif, ya, presiden de jure dan de facto. Mestinya ada koridor-koridor, terus kebijakan. Itu kan masih ada gang-gangnya sama sekali indikasi presiden bakal itu bagian dari diskusi kami di internal. Berarti tidak menangkap itu ya sampai saat ini Pak. Ya, kita tidak menangkap itu. Mudah-mudahan semua kita kan harapan. Nanti kan akan kelihatan kan dunia sudah terang benderang, sudah sangat perilaku kita, perilaku kita sesuatu yang tidak pada proporsi baik dalam kesempatan hukum normatif maupun batas-batas moral etik yang baik. Pasti akan kelihatan. Pak Sugeng, terkait dengan cawapres kan kemarin disampaikan Juli nanti akan ada pengumuman. Sampai saat ini 5 nama itu sebenarnya nanti akan ada 2 hari ini akan ada pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari. Jangan-jangan besok kita Dulunya Jawa, Pak. ada ini ada berapa info tersebar katanya Bu Kofifa sudah mau Pak Sugeng. Belum ada belum. Makanya itulah bagian dari dinamika dan nanti bukan ada namanya moment of surprise, tapi benar-benar karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan dan ini yang sifatnya resiprokal. Kalau kita pem kepada berapa dan orang siapa itu Pertemuan kira-kira kapan Pak Sugeng? Lusa malam ini, besok malam ini antara 1-2 hari ini 1-2 hari akan ada surprise. Ada tambahan parpol yang akan masuk di situ atau wallahu alam bisawab. Bahwa semua kami adalah komunikasi daerah. Nanti mau PKS Itu sekaligus. Oh ya, statement cawe-cawe tadi, statement tidak netral tadi, mudah-mudahan bukan dalam bentuk apa disebut dengan political of fear, menyebar ketakutan. Kan begitu. Sehingga setiap insan politik ataupun baik itu institusi atau lembaga politik tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi politik dengan baik. Misalnya apa? Bagaimana partai politik punya otoritas. Mudah-mudahan statement itu justru tidak mengatur ketakutan. Kalau partai selama itu Mas nggak tahu intervensi. Itu kan statement kalian. Pak, katanya Bosnya makin mundur ketika tahu ada dua FIFA, katanya semakin mundur untuk jadi cawapres Pak Anies, benar nggak sih Pak? Lalu alam bisawab. Dulunya Jawa apa Jawa, Pak? Itu sekali malam ini atau besok. Katanya dari kalangan itu. Pancingan. bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah semakin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat
punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi tertutup, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana kalau legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya. Sebuah kemunduran bagi demokrasi. Jadi sistem proporsional juga harus ditegakkan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calon jangan sampai dihapus, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di Pak, boleh bisa tanggapan dikit Pak soal yang kata Nasdem nantangin soal Kejagung buat usut BTS Pak? Oke, permisi. MK soal PK Muldoko Pak, katanya mau jegal Bapak, gimana ya? Pak. Pak, Manis. Pak dikit Pak. Dikit doang. Dikit. Pak, nanti malam ke PKS ya? Jadi kan Pak? Makanya Pak. Anjing satu pertanyaan doang, baru satu doang. Ya, jadi Tribuners, tadi kita baru saja mendengar keterangan dari Anies Baswedan atau capres dari Koalisi Perubahan terkait dengan ramai-ramai putusan, adanya informasi putusan MK. Barusan tertutup. Utara ke selatan, ke atas, ke bawah, ke barat, ke timur, kan kita periksa semuanya. 8 triliun itu kan bisa. Dan dari PKB sendiri mendorong Pak Joni untuk buka-bukaan aja. Ya, harus begitu dong. Ini korupsi yang merugikan negara. Nanti kan kelihatan sekali. Seorang Joni Plate itu, katakanlah kalau itu terbukti, itu dia juga cukup negara. Lantas proporsinya berapa itu dia. Kita ini ke anti Pak Sugeng, sebenarnya soal penjagalan yang dilakukan pada koalisi perubahan ini dan Pak Anies itu wujudnya seperti apa sih Pak yang selama ini terjadi, apalagi dengan Pak Jokowi menyatakan kemarin bahwa cawe-cawe, dia memang mengakui mau cawe-cawe itu memang seperti apa? Kekhawatiran kita jadi bayangkan kalau presiden betul cawe-cawe, dia kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, yang dia adalah punya alat negara. Kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral, itu kan tadi menjadi kekhawatiran. Jadi kita betul-betul mudah-mudahan pernyataan itu ya semata-mata pernyataan yang sifatnya emosional karena ingin terus berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Mudah-mudahan itu konteksnya. Kalau di positif think, kami tetap positif. Kita yang ada adalah mudah-mudahan itu tidak lagi di kepala negara yang punya alat negara dan masih ada 1 tahun lebih kan bahkan. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Hari ini kan kita berkumpul dalam menyikapi itu. Saya kira semua kita lah, bukan karena capres atau siapa, kekhawatiran semua orang, kaum intelektual dan sebagainya yang berpikir tentang moral politik yang baik, moral politik kekuasaan yang baik. Sekali lagi, harusnya presiden tidak cawe-cawe, tidak intervensi, tidak harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain. Sekali lagi, sistem politik kita berbeda. Konstitusi kita berbeda. Konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dalam kedudukannya sebagai
dalam konteks politik ya dia harus netral gitu loh. Konstitusi kan jelas soal calon presiden wakil presiden apa domainnya partai politik gitu. Tapi sejauh pergaulan Nasdem sama Jokowi, karakter Jokowi begitu nggak? Saya kira Selain Nasdem selama ini kan dua kali. kita sudah tidak boleh menilai, itu kan semuanya namanya semua berproses ya. Kita semuanya positif thinking. Lagi-lagi mudah-mudahan ya Pak Jokowi tidak dalam rangka sebagaimana dikhawatirkan orang dalam bentuk cawe-cawe. Mudah-mudahan itu karena adrengnya beliau untuk tetap berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara ini, tidak lantas abuse of power. Nah, tetap itu.